Udah aku makan riba aja, nanti aku tobat aja sama Allah lah. Insya Allah nggak kena. Jadi pengen nyicipin yang enak-enaknya aja. Ya pengen nyicipin yang enak-enaknya aja tuh. Dan itu kebodohan. Kenapa kebodohan? Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, karena fakta yang senantiasa terjadi itu kebalikan dari asumsinya. Ketika kita maksiat dengan pola pikir seperti ini, kita kan bukan orang pertama yang bermaksiat di muka bumi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya foundersnya maksiat ini, kan nggak ada yang bilang begitu. Pokoknya yang pertama kali nih aku nih Pak Ustadz, aku bangga. Nggak ada. Sebelum Anda tuh ada orang yang bermaksiat. Sebelum Anda jutaan orang maksiat. Sebelum misalnya ada seseorang berzina atau free sex, jutaan orang berzina free sex. Sebelum ada mungkin diantara kita make atau pakai ganja, jutaan orang sebelum Anda pakai ganja. Sebelum Anda melakukan ibadah yang tidak tuntunannya atau kesyirikan atau meyakini jimat, jutaan orang melakukan hal tersebut. Dan itu kan tinggal dilihat aja. Lalu kenyataannya al-amru bi'aksi batini. Yang terjadi selama ini itu kebalikan asumsi dia. Yang terjadi adalah dosa itu, kata Ibnu Rajab, dosa itu selalu diikuti dengan kegalauan, rasa sakit, sempitnya dada, dan gelapnya hati, dan kerasnya hati disebabkan dosa yang kita lakukan itu lebih parah berkali-kali lipat dibanding kenikmatannya. Dan ini dalam. Antum coba renungkan ucapan Ibnu Rajab ini. Jadi dosa itu begitu kita kerjakan itu langsung ngundang penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Apa kata Ibnu Rajab? Apa saja? Kata Ibnu Rajab tadi, kegalauan, rasa sakit, sempitnya dada, nggak tenang hadirin. Dan hati itu gelap, hati itu pekat, hati itu nggak nyaman, hati itu gelisah. Iya, hati itu gelisah. Dan itu otomatis. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka kenapa? Hati mereka hitam. Ala ma kanu yaksibun. Karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ketika antum baca tafsir ayat ini, antum akan ketemu tuh hadits Nabi SAW. Seorang hamba begitu melakukan dosa, di detik itu dia akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya. Jadi skenarionya nggak seindah asumsi Anda. Oh nanti abis ini aku tobat, mungkin Allah maafin dan sebagainya. Enggak, karena begitu Anda maksiat, itu kondisi langsung berubah tuh. Anda kan bisa beristighfar karena Anda masih bening, masih bersih. Tapi begitu Anda maksiat, hati Anda itu udah berubah, udah beda lagi kondisinya. Apalagi yang Anda lakukan dosa besar, nggak bisa Anda kontrol demikian. Itu otomatis. Dan hadirin yang dirahmati Allah, dan ini hukuman yang sangat parah. Malik bin Dinar, salah satu salaf rahimahullah, pernah mengatakan, ma duriba abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi. Tidak ada hukuman yang lebih tragis bagi seorang hamba, yang lebih besar bagi seorang hamba dibanding kerasnya hati dia. Allah buat hatinya keras, kotor, galau, nggak nyaman, gelisah, paranoid. Nggak ada hukuman yang lebih parah. Seseorang hadirin yang divonis CA stadium 4, tapi kalau hatinya bersih, hatinya ridho kepada takdir Allah, hatinya qanaah, hatinya tenang, itu fun-fun aja. Dan saya pernah ketemu beberapa orang seperti itu. Tapi kalau hati sudah sempit, itu dikasih cobaan sedikit aja bunuh diri tuh. Iya, bunuh diri. Beberapa waktu lalu masih ingat yang kasus di berita yang cukup viral di sosmed, ada seorang remaja putri di US bunuh diri hanya dikatain gemuk, yang hanya dikatain bunuh diri depan keluarganya. Nabi SAW dikatakan gila 13 tahun, santai aja, tenang, karena di sini kan, bukan di masalah. Makanya Malik bin Dinar mengatakan nggak ada ujian atau hukuman terparah kecuali hati kita berantakan. Karena semua di sini. Intinya tuh ini. Misalnya seseorang kena musibah, uangnya hilang, perusahaannya hancur. Tapi kalau hatinya qanaah dan hatinya merasa kaya, kaya tuh orang. Kan kekayaan hanya tentang rasa hadirin. Apa kata Nabi SAW? Laisal gina bi kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset. Walakinnal gina nafas. Inti kekayaan itu kekayaan jiwa dan hati.